Di kesempatan ini saya akan mencoba menceritakan kejadian yang pernah terjadi di desa saya. Ya, sebut saja desa Kendung Jati. Sebuah desa terpencil yang masih syarat dengan adat istiadat dan kepercayaan yang berbau sakral dan mistis. Banyak tempat yang masih dianggap sakral dan angker di desa ini. Salah satunya Tegal Salahan. Kawasan ini merupakan jalan desa yang menghubungkan desa saya dengan desa Kedungsono. Jalan berbatu yang dari arah desa saya menurun tajam, lalu menanjak terjal saat mendekati desa Kedungsono. Di kiri kanan jalan diapit oleh area persawahan dan tanah tegalan milik para penduduk setempat. Dan di tengah tanjakan dan turunan itu, ada jembatan kecil atau biasa disebut bok. Di jembatan atau bok inilah dipercaya menjadi pusat sarangnya segala macam lelembut. Sudah tidak terhitung warga desa yang menjadi korban keisengan penghuni tempat tersebut. Dari yang sekedar ditakut-takutin sampai ada yang kehilangan nyawa. Kejadian ini dialami oleh tetangga saya. Sebut saja keluarga Bang Bejo dan Yudarmi. Sepasang suami istri yang punya tanah garapan di area Tegal Salahan. Siang itu seperti biasanya, Kang Bejo sudah siap dengan cangkul dan sabitnya. Tidak lupa caping anyaman bambu yang bertengger di atas kepala, siap melindunginya dari sengatan matahari yang terik. Dengan langkah yang gagah, Kang Bejo pun berangkat bersama beberapa tetangga menuju ladang masing-masing. Yudarmi sendiri tidak ikut ke ladang. Perempuan hitam manis itu sibuk mengurus gaplek yang dijemur di halaman rumahnya yang luas. Hari memang panas dan terik, tapi di arah selatan terlihat awan hitam mulai bergulung-gulung bergerak mendekat, disertai kilatan cahaya petir dan suara guruh menggelegar. Sepertinya hujan akan benar-benar turun. Yudarmi berteriak memanggil anaknya untuk membantunya membereskan gaplek yang dijemur agar tidak kehujanan. Dan benar saja, belum selesai emak dan anak itu dengan pekerjaannya, hujan pun turun, disertai kilatan petir yang menyambar-nyambar dan angin yang bertiup kencang. Yudarmi resah. Dirinya mencemaskan sang suami yang tak kunjung pulang. Berbahaya berada di ladang di tengah hujan badai begini. 5 menit, 10 menit, sampai 15 menit menunggu, sang suami tak juga terlihat batang hidungnya. Akhirnya perempuan itu memutuskan untuk menyusul sang suami dengan membawa 2 buah payung. Rasa khawatirnya akan keselamatan sang suami mengalahkan rasa takutnya melintasi tempat angker Tegal Salahan di tengah derasnya hujan. Sampai di ladang, ia tak menemukan sosok yang ia cari. Sudah dikelilinginya seluruh sudut ladang sambil berteriak-teriak memanggil sang suami, tapi tak ada sahutan. Gubuk di tengah ladang juga kosong melompong. Mungkin Kang Bejo sudah pulang dan berselisih jalan dengannya, hingga tak bertemu di tengah perjalanan tadi. Atau mungkin numpang berteduh di rumah orang, pikir Yudarmi dalam hati. Yudarmi pun memutuskan untuk kembali pulang. Hujan semakin deras, angin semakin kencang, kilat dan petir menyambar-nyambar. Yudarmi gemetar, kedinginan, juga ketakutan. Daster yang dipakainya basah kuyup. Mendekati jembatan kecil atau bok di antara tanjakan dan turunan jalan, Yudarmi semakin menggigil. Kali ini lebih karena ketakutan, teringat cerita orang-orang tentang keangkeran tempat itu. Sampai di tengah bok,
Angin kencang menghempas dan menerbangkan kedua payungnya. Yudarmi terpakai kaget. Perempuan naas itu mulai menangis. Lututnya bergetar hebat, tak kuasa melanjutkan langkahnya. Dia merasa ada sesuatu yang menggelayut di punggungnya, berat dan juga panas. Yudarmi berteriak, berharap ada yang mendengar dan menolongnya. Tapi suaranya hilang begitu saja ditelan derasnya hujan. Tapi perempuan itu tak mau menyerah. Ia tak mau mati konyol di tempat itu. Dengan sisa-sisa kekuatan dan kesadarannya, ia mencoba berdiri. Namun sesuatu yang menggelayut di punggungnya terasa begitu berat, membuatnya kembali jatuh terduduk. Yudarmi mengerang, mencoba merangkak setapak demi setapak, menaiki jalan berbatu menanjak ke arah desa. Rasa perih di lutut dan telapak tangan karena tergores batu jalan yang tajam tak dirasakannya. Dia terus berteriak sambil menangis ketakutan. Sementara makhluk tak kasat mata yang menggelayut di punggungnya terasa semakin berat dan panas, membuat punggungnya terasa terbakar meski ditimpa derasnya hujan. Sementara itu, dari kejauhan, Kang Bejo yang sedang neduh di teras rumah Kang Sardi melihat ada sesuatu yang aneh dari arah Tegal Salahan. Perempuan berpakaian putih dengan rambut acak-acakan terlihat berjalan merangkak di pandangan mereka. Sayup-sayup terdengar, perempuan menangis dan menjerit lirih. Kuntilanak! Keduanya berteriak dan lari masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Dengan lutut gemetar dan wajah pucat, mereka mengintip dari kaca jendela, memandang lurus ke arah jalan tanjakan Salahan. Setelah beberapa menit memperhatikan sosok menyeramkan itu, Kang Bejo terhenyak. Ia mengenali daster yang dikenakan oleh sosok yang semula ia sangka kuntilanak itu. Daster putih kembang-kembang merah yang seminggu lalu ia beli untuk istrinya. Ya, itu bukan Dedemit, itu adalah istrinya. Kang Bejo langsung membuka pintu dengan kasar, menyambar tangan Kang Sardi dan menyeret keluar berlari menerobos derasnya hujan. Malam harinya rumah Kang Bejo terang benderang. Suara ayat-ayat suci berkumandang, dilantunkan oleh hampir semua warga desa yang hadir di situ. Dipimpin oleh Pak Modin, Kang Bejo sendiri masih syok, duduk bersandar tiang rumah dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Namun semua bersyukur, Yudarmi masih bisa terselamatkan. Berkat daster putih kembang-kembang merah, berkat usaha mati-matian dua lelaki penakut yang menggotongnya pulang, dan berkat doa-doa dari Pak Modin dan semua warga desa. Kini perempuan hitam manis istri Kang Bejo itu telah lelap tertidur berselimut kain kebal. Selesai pembacaan doa, mereka semua hadir, tidak langsung pulang. Masih ada satu hal yang ditunggu-tunggu, yaitu cerita dan penjelasan dari Pak Modin tentang apa sebenarnya yang menimpa Yudarmi sore tadi. Pak Modin pun tanggap dengan semua rasa penasaran itu. Tanpa diminta, dari mulutnya pun meluncurlah kata-kata yang ditunggu-tunggu oleh segenap orang yang hadir di situ. Usut punya usut. Biang dari semua ini adalah gelundung pringis. Sejenis hantu atau makhluk halus yang berwujud kepala tanpa badan yang suka menggelinding seperti bola dan meringis. Makhluk ini tertarik dengan Yudarmi karena kebetulan saat itu Yudarmi sedang datang bulan. Makanya ia nemplok dan minta gendong di punggung Yudarmi. Konon, makhluk-makhluk seperti itu memang suka dengan wanita yang datang bulan. Entah apa sebabnya. Karena kejadian itu,
Pak Muadin mewanti-wanti agar kalau perempuan yang sedang datang bulan, jangan pernah sekali-kali datang atau